Ini kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita sehingga mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang bulan Muharram. Ya, tentang apa bulan Muharram, bagaimana keutamaan dan bagaimana napaktilah serta amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita lakukan di bulan Muharram yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya Pak kalau bicara Muharram ini biasanya nih Pak ya, kalau di mana-mana nih. Kalau bicara Muharram ini biasanya tentang apa, Pak? Santunan anak yatim. Yang paling sering, paling banyak lagi bicara tentang hijrah Nabi. Benar nggak, Pak? Padahal hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram. Tapi kalau Muharraman di mana-mana, momentum hijrah sebagai, wah biasanya begitu tuh bahasanya. Ya, momentum hijrah sebagai kebangkitan peradaban Islam atau apalah gitu. Ya. Padahal hadirnya mas sekali hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi itu di akhir bulan Safar, jadi bulan depan. Ya, Muharram, Safar. Akhir bulan Safar Rasulullah berangkat dari Mekah sampai di Madinah awal bulan Rabiul Awal. Nah, jadi memang bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi, bulan wafatnya Nabi, bulan hijrahnya Nabi. Ya, bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi berangkat dari Mekah itu akhir Safar. Sampai di Madinah awal bulan Rabiul Awal, hadirnya mas kan. Bukan bulan Muharram. Tapi nggak tahu gimana bisa menyebar seolah-olah ya bulan Muharram ini bulan hijrahnya Nabi. Tapi bisa jadi mungkin, ini mungkin, kata saya mungkin, kemungkinan itu karena bulan Muharram ini adalah tahun pertama dari bulan Hijriyah. Dan bulan Hijriyah ini penisbatannya yaitu tahun atau tahun pertamanya yaitu tahun hijrahnya Nabi. Jadi seolah-olah diingat oleh orang bulan Muharram ini sebagai bulan hijrahnya Nabi. Padahal hijrahnya Nabi tidak dilakukan di bulan Muharram, tapi di bulan Safar. Tetapi hadirnya jemaah sekalian,
Walaupun seperti itu, tetap bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Yang pertama karena bulan Muharram ini termasuk min ashhuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Yang bulan suci ini, bulan haram ini hadirnya jemaah sekalian, sudah dimuliakan bahkan sebelum Rasulullah diutus. Jadi masyarakat jahiliyah aja itu sudah memuliakan bulan haram. Sebelum Rasulullah diutus, bulan haram ini sudah dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Qul qitalun fihi haram. Mereka bertanya tentang bulan haram, katakan qitalun fihi haram. Berperang di dalamnya itu diharamkan. Jadi hadirnya jemaah sekalian, bulan haram ada 4 ya. Minha arba'atun hurum. Ya, ada 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Yang 3 berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berurutan satunya berbeda, yaitu bulan Rajab. Ya. Nah, hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, dari sebelum Rasulullah ada, bulan haram ini, bulan-bulan suci ini sudah dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah. Salah satu bentuk kemuliaan, pemuliaan mereka terhadap bulan haram, yaitu diharamkannya, tidak boleh mereka melakukan peperangan di bulan haram. Jadi kalau bulan haram, gencatan senjata. Ya, karena dulu biasa itu perang antar kabilah. Ya, kalau kita sekarang kayak tawuran gitu Pak, antar gang gitu ya, antar apa? Kalau di zaman jahiliyah itu perang antar kabilah, antar suku. Oh ya, kabilah ini perang dengan kabilah ini. Dulu di Madinah itu Aus dan Khadraj itu 2 kabilah yang selalu berperang. Ya, sebelum Rasulullah hijrah ada suatu perang yang sangat yang besar, namanya perang Bu'ats. Ini perang besar antara Aus dan Khadraj sebelum Rasulullah hijrah. Tapi dengan hijrahnya Rasulullah, masuk Islamnya mereka, hadirnya jemaah sekalian, hati mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini mempersatukan, bukan memecah belah. Aus dan Khadraj pecah, perang, selalu perang. Islam masuk satu. Nah, maka kalau kita sekarang berislam tapi memecah belah, kita tanda tanya terhadap Islam kita hari ini. Karena Islam itu mempersatukan, bukan memecah belah. Nah, maka hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, bulan haram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama karena dia termasuk min ashhuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan haram. Al-Imam Ibnu Abbas berkata dalam sebuah perkataannya, kata Al-Imam Ibnu Abbas apa? Tsumma ikhtassallahu min dzalika arba'atu ashhurin faj'alahunna haraman. Kemudian Allah khususkan dari semua bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dianggap suci, yang haram. Wa azuma hurmatihinna, dan Allah besarkan kesuciannya. Wa ja'ala dzanbu fihinna a'zam, maka Allah jadikan orang yang berbuat dosa di bulan haram ini dosanya lebih besar daripada dosa yang di bulan yang lain. Jadi kalau kita buat dosa nih Pak di bulan haram, dosanya lebih besar daripada kita lakukan dosa tersebut di bulan yang lain. Wal amalus saleh. Nah, tapi juga kata Al-Imam Ibnu Abbas apa? Beramal saleh wal ajrul a'zam. Tapi kalau kita beramal soleh juga, pahalanya juga lebih besar. Jadi bulan Muharram termasuk bulan haram yang mana kalau kita berbuat baik, pahalanya lebih besar. Dan kalau kita berbuat dosa, dosanya juga lebih besar. Yang kedua hadirin jemaah sekalian, bulan Muharram ini juga disebut hadirin jemaah sekalian dengan Syahrullah, bulannya Allah. Syahrullahi al-Muharram, bulannya Allah. Tapi maksudnya apa? Bukan berarti bulan yang lain bukan punya Allah, bukan. Maksudnya apa? Allah mengkhususkan Syahrul Muharram ini sebagai Syahrullah, sebagai bulannya Allah, tasyrifan wa ta'ziman, kata Imam Suyuti, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada bulan Muharram.
sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada bulan Muharram. Sama seperti Baitullah, rumahnya Allah, masjid. Apakah selain itu bukan punya Allah? Enggak. Ya, selain itu juga punya Allah. Tapi kenapa dikhususkan rumahnya Allah? Tashrifan wa ta'ziman. Kemuliaan yang Allah berikan kepada masjid-masjid sebagai rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka syahrullah al-Muharram, bulan Muharram ini Allah sebut sebagai bulannya Allah. Ya, Syahrullah al-Muharram al-A'zam. Ya, bulan Allah al-Muharram yang sunyi. Ya, dalam sebuah hadis disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok khusus Muharram, Pak? Yang disebut oleh Allah sebagai bulannya Allah. Karena hanya Muharram yang Allah kasih nama dari bulan, semua bulan ini, 12 bulan Islam ini, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, hanya Muharram yang Allah kasih nama ketika nama itu diberikan oleh Allah ketika Islam sudah ada. Maksudnya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masyarakat jahiliyah namanya bukan Muharram. Ya, bulan Muharram ini namanya bukan Muharram, tapi namanya As-Safar Ats-Tsani, bulan Safar yang pertama, maaf. As-Safar Al-Awwal, bulan Safar yang pertama. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram dulu di masyarakat jahiliyah nyebutnya bukan Muharram, tapi namanya Safar Al-Awwal, Safar yang pertama. Nanti setelah ini Safar Ats-Tsani. Nah, ketika Islam datang, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah rubah itu bukan nama Safar Awal, tapi Allah rubah menjadi Muharram. Ya, yang disucikan artinya, yang dimuliakan. Ya. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, karena itulah dia disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jadi bulan Muharram ini begitu mulia karena Allah khususkan namanya, ya disebutkan oleh Allah sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin jamaah sekalian, di bulan Muharram ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang besar. Ya, di bulan Muharram ya, banyak terjadi kejadian-kejadian yang sangat besar dalam bukan hanya sejarah umat Islam, tapi juga sejarah umat manusia. Di sini saya kutip dari kitab I'anatul Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Ya. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil shaum yauma fis sanah." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi Bani Israel itu puasa 1 hari dalam 1 tahun. Jadi Bani Israel puasanya 1 hari dalam 1 tahun. Wa huwa yauma Asyura, yang itu terjadi, yang itu yaitu pada hari Asyura. Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Yauma Asyura disebut dengan hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Wa huwal yaumal ashir minal Muharram, yaitu hari 10 pada bulan Muharram. Fasumuhu, ya, maka kalian berpuasalah. Wa wasi'u an iyalikum fi, dan hendaklah kalian memperluas kepada keluarga kalian. Maksudnya berikan nafkah kepada keluarga kalian itu lebihan dikit. Kalau biasanya ngasih gocap, ya kasih cepek gitu Pak ya. Dilebihin dikit. Ya, jangan biasanya ngasih gocap ditambahin jadi 60.000, ya kedikitan itu Pak. Ya kasihlah 100 gitu ya. Atau 150. Jadi keluarga kita seneng. Fa innahu man wassa'a fi ala iyalihi wa ahlihi, maka sesungguhnya barang siapa yang meluaskan pemberian kepada keluarganya, min malihi, dari hartanya, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan luaskan rezeki dia selama 1 tahun. Nah, jadi kalau kita luaskan rezeki kita nanti di bulan Muharram, hari apa Pak? Hari apa Muharram? Kira 10 Muharram. Jumat insyaallah. Ya, Kamis, Jumat itu Tasu'ah dan Asyura. Tasu'ahnya hari Kamis, Jumatnya Asyura. Bertepatan dengan hari Jumat, Masya Allah. Ya, maka barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya, Allah akan luaskan rezeki dia dalam satu tahun.
Fasumuhu, dan hendaklah kalian berpuasa di bulan di hari Asyura tersebut. Fa innahul yaumal ladzi taballahu fihi ala Adam. Nah, di sini. Sesungguhnya di hari itu Allah terima taubatnya Nabi Adam. Di hari Asyura ini Allah terima taubatnya Nabi Adam ketika berbuat dosa dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Fa asbaha safiyan, maka Nabi Adam dijadikan bersih ya, daripada dosa-dosa. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyya. Dan di bulan Muharram ini Allah angkat Idris di tempat yang tinggi. Jadi salah satu nabi yang diangkat oleh Allah ya di mana ke atas langit yaitu Nabiullah Idris alaihi salam. Ya, Nabi Idris alaihi salam. Dan itu diangkat di 10 Muharram. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Di 10 Muharram Allah keluarkan Nabi Nuh daripada kapalnya. Jadi kapal Nabi Nuh itu kemudian setelah selesai banjir, Allah keluarkan Nabi Nuh dan para pengikutnya ya, dari kapal yang sudah lama terombang-ambing itu ya, di tanggal 10 Muharram. Wa naja Ibrahim minan nar. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api neraka di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali nih keutamaan-keutamaan dan kejadian besar yang terjadi pada 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurah ala Musa. Dan juga Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa di tanggal 10 Muharram. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Dan Allah keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara pada tanggal 10 Muharram. Warada fihi ala Yaqub ala basarihi. Waradda fihi ala Yaqub basarahu. Dan Allah kembalikan Nabi Yaqub yang buta karena menangisi anaknya Yusuf yang hilang. Ya. Penglihatannya Allah kembalikan pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi kasyafat durra ala an Ayyub. Dan di bulan Muharram inilah di 10 Muharram Allah berikan kesembuhan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hud. Dan di tanggal 10 Muharram Allah keluarkan Nabi Yunus daripada perutnya perutnya apa Pak? Perutnya ikan paus. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi falqul bahri li bani Israil, falaqal bahra li bani Israil. Dan di dalamnya juga Allah belah lautan untuk Bani Israel. Jadi Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dengan dibukanya lautan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, Yaum Asyura. Wa fihi ghafara li Daud dunubahu danbahu. Dan di dalamnya juga Allah ampuni dosa-dosanya Nabi Daud alaihi salam. Wa fihi a'tallahul malika li Sulaiman. Dan di tanggal 10 Muharram Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaannya. Wa fi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ya, dan di hari inilah Allah ampuni semua dosa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang lalu ataupun yang akan datang. Wa huwa awwalu yauma khalaqallahu fihi dunya. Dan dia adalah hari pertama yang Allah ciptakan dunia ini. Yaitu pada hari 10 Muharram. Wa huwa awwalu yauma nuzila fihi al-matar minas sama. Dan pada hari Asyura ini juga Allah turunkan pertama kali hujan ke langit, hujan dari langit. Wa awwalu rahmatin nuzilat ilal ardi yauma Asyura. Dan hari pertama Allah turunkan rahmat di bumi pada hari Asyura. Faman sama yauma Asyura. Dan barang siapa yang puasa di bulan Asyura, di hari Asyura, faka'annama shamat dahri kulluhu. Maka seperti dia puasa selama 1 tahun. Wahwa saumul anbiya. Puasa ini adalah puasanya para nabi. Waman ahya lailata Asyura. Dan barang siapa yang menghidupkan pada malam hari Asyura bil ibadah, dengan ibadah, faka'annama abadallaha ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'a. Maka dia ini seperti ibadahnya para penduduk langit yang ke-7. Ya, langit yang 7. Kalau kita menghidupkan ibadah di malam Asyura. Jadi hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, hari Asyura
yang terjadi pada malam, yang terjadi pada bulan Muharram, ini hari banyak terjadinya kejadian-kejadian besar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Musa, Allah selamatkan, Allah beri kesehatan kepada Nabi Ayub, Allah ampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam, dan banyak sekali kejadian besar Allah berikan pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Muharram ini bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau Allah saja memuliakannya, maka hendaknya kita juga memuliakannya. Ya. Jangan sampai Allah memuliakan sesuatu, kita tidak memuliakannya. Dan memang hadirnya jamaah sekalian, kalau kita lihat bulan Asyura ini atau bulan Muharram ini sangat erat kaitannya, dan dia termasuk, ya, bulan Muharram ini, ya, termasuk daripada Ashrus Salas, disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif ada yang namanya Ashrus Salas. 10 hari yang 3. Ini dari semua satu tahun, ya, dari satu tahun ini, Pak. Ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal terus sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hadirin jamaah sekalian, ada 30 hari yang paling mulia. Ada 30 hari yang paling mulia. Yang pertama kapan itu? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutnya dengan Ashrus Salas, 10 hari yang 3. Yang pertama 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini mulia sekali. Barang siapa yang menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ashrul Awail min Syahri Dzulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari awal, Ashrul Awail. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, Ashrul Awail. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Yang mana di situ ada ibadah haji dan ada puasa hari Arafah. Yang ketiga, Ashrul Awail min Syahril Muharram. 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Ini juga 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menghidupkan, ya, kita masih masuk di dalamnya ini. Maka hendaklah kita menghidupkan 10 hari pertama ini pada bulan Muharram ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirnya jamaah sekalian, di dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan, hadirnya jamaah sekalian, ada sebuah syair tentang apa saja ibadah yang mesti kita perbanyak, khususnya di hari Asyura dan umumnya pada bulan 10 hari pertama pada bulan Muharram ataupun khususnya di bulan Muharram. Ya. Ada sebuah syair yang sangat dijelaskan, dituliskan di dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyatu kitab Fathul Mu'in. Fi yaumi Asyura asyra tattasil biha ithnatani walaha fadlun nuqil. Di hari Asyura ada 10 hari yang nyambung, yaitu hari pertama sampai hari 10. Biha ithnatani, dan di dalamnya ada 2 hari, walaha fadlun nuqil, dan baginya itu ada keutamaan yang dinukil, ya, yang dijelaskan, yang dinukil oleh para ulama. Apa saja keutamaan untuk kita lakukan di dalam 10 hari ataupun 2 hari tersebut, khususnya Yaum Asyura? Sum, salli, wasil. Yang pertama puasa. Ya, yang pertama apa? Puasa. Ya. Bagus kalau mau puasa dari hari pertama sampai hari ke-10. Ya. Dengan keutamaan khusus, yaitu keutamaan bulan Muharram. Tapi sunnah yang kuat yaitu 3 hari. Asyura sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ya. Pada hari Asyura 10, berarti 9, 10, 11. Ya, di sini jelaskan. Ya, saumu tatawwu' salah satu, wa huwa saumu yaum Arafah li ghairil hajj wa asyri dzulhijjah wa Asyura wa Tasu'a wal hadi asyar minal Muharram. Ya, pada hari Asyura 10, wa Tasu'a yaitu tanggal 9, wal hadi asyar ataupun 11 daripada bulan Muharram. Hadisnya hadirin jamaah sekalian,
Ani Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qaddaman Nabi al-Madinah. Rasulullah sampai di Madinah. Fara'al Yahud tasumu yaum Asyura. Maka Rasulullah melihat orang Yahudi puasa di hari Asyura. Faqala ma hadza. Maka Rasulullah berkata, apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Ini hari yang baik, hari yang saleh, hari yang baik. Hadza yauma najjallahu bani Israil. Hari inilah Allah selamatkan Bani Israel min aduwihim, daripada musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa di hari Asyura. Faqala, maka Rasulullah berkata, fa ana ahaqqu bi Musa, aku lebih layak daripada kalian tentang Musa. Fasamahu wa amara bisiyamihi, maka Rasulullah berpuasa di yaum Asyura dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa di hari Asyura. Dalam hadis yang lain, hadirin jamaah sekalian, dikatakan hina shama Rasulullah yaum Asyura, ketika Rasulullah berpuasa di hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, innahu yauman tu'zimul yahud wan nasara, sesungguhnya hari ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah, fa idza kana al-'amul muqbil, kalau aku masih dapatkan tahun yang akan datang, insyaallah sumna yaumat tasi', maka kita akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu yaumut tasu'a. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak datang tahun yang akan datang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat terlebih dahulu. Jadi Rasulullah tidak sempat puasa tasu'ah, ya, karena baru niat saja. Kalau tahun depan kita masih dapatkan, kita akan puasa juga di hari yang ke-9. Tapi ternyata Rasulullah wafat terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain, ya sumu yauma Asyura wa khalifu fi, berpuasalah kata Rasulullah, kalian di puasa Asyura, wa khalifu fi, maka hendaklah kalian menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, hendaklah kalian puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Berarti 9, 10 dan 11. Makanya dalam kitab ini Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah disunnahkan kita berpuasa 3 hari. 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Jadi kalau Jumat Asyura berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Maka ibadah yang harus kita perbanyak, sum, puasa, sholli, salat, perbanyak salat di situ. Wasil, perbanyak silaturahim. Ya. Khususnya kepada keluarga-keluarga kita. Zur aliman, ya, kemudian perbanyak untuk mengunjungi orang-orang alim. Ya, ulama, kiai-kiai yang soleh, yang taat sama Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah, kunjungin mereka. Ya, zur aliman. Ya, cuman jangan ngunjungin doang kalau datang ke kiai, ke ulama, Pak ya. Udah nganggu waktu dia, ya minimal bawa hadiah apa gitu ya. Datang doang gitu, ngajak ngobrol lama, lagi kesian ulamanya pengen ngusir agak enak, kitanya nggak ada yang datang, nggak tahu diri. Ya, datang sebentar, ya silaturahim sebentar, mungkin bertanya atau apa, kasih hadiah untuk ulama sehingga ya menyenangkan hati mereka. Zur aliman ud waqtahil. Kemudian disunnahkan juga kita untuk bercelak. Untuk apa? Menggunakan celak. Sifat mata ya, atau celak mata. Itu sunnah Rasulullah SAW. Seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal setiap hari Pak pakai celak. Mu'adz bin Jabal itu kalau kita lihat, ya, orang bercerita tentang Mu'adz bin Jabal itu matanya selalu pakai celak. Jadi celak ini sunnah Rasul. Tapi hari ini celak dipakai oleh perempuan. Kalau kita pakai celak dianggap kok kayak perempuan. Padahal itu sunnah Rasul. Waqtahil, ya, pakai celak. Ya, jarang sekali sekarang, masya Allah, orang laki pakai celak. Rasul yatimi imsah. Kemudian apa? Pegang kepala anak yatim. Tapi jangan pegang doang. Ya, datang ke yatim piatu pegang-pegang habis itu pulang. Jangan, kasih hadiah untuk anak yatim. Karena bulan Muharram hari Asyura
disebut lebarannya anak yatim. Jadi pegang kepala anak yatim tapi juga berikan ya sumbangan untuk anak yatim. Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Umur sudah begini anak yatim juga, bapaknya udah meninggal. Enggak, bukan. Anak yatim itu sebelum balik. Ya, kalau dia belum balik masih disebut yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Udah gede, udah 35 tahun, udah kerja di Setiami masih ngaku yatim. Enggak ya, udah itu sudah kadaluarsa yatimnya. Tasaddaq waqtasil. Maka juga di Yaum Asyura ini kita disunahkan banyak bersedekah. Salah satunya kepada anak yatim waqtasil dan juga mandi, mandi sunnah. Ya, disuruh mandi, mandi sunnah. Ya. Bukan mandi wajib ya, jangan salah ini. Taruh alasan nih katanya mandi nih kata Ustadz nih, maka mandi wajib maksudnya. Ya, boleh juga mandi wajib, tapi ya yang ini adalah mandi sunnah. Was wasi ala iyal, wasi ala iyalia, alal iyal. Dan juga diperintahkan tadi apa untuk memberikan rezeki yang lebih kepada keluarga. Ya. Kasih lebihan keluarga gitu. Biar dia senang hadiah. Biar dia senang. Jadi hadiah itu uang jajan Pak, bukan uang kebutuhan. Kalau uang kebutuhan mah kelebihan, kalau uang kebutuhan mah kewajiban kita. Ya, pengen makan sehari-hari, bayar listrik, bayar anak sekolah, itu kewajiban kita. Ini uang jajan, lebihin uang jajan sehingga dia bisa beli bakso, bisa beli cilok, bisa beli apapun itu kesukaan, bisa beli baju, jilbab. Nah, itu yang dia senang nih. Tapi kalau nih lebihin, tapi ntar beliin beras ya sama gula ya sama aja bohong, itu mah uang makan, kewajiban kita. Tapi uang jajan sehingga dia senang. Halim zufran. Kemudian apa? Potong kuku. Ya, pada hari Asyura disunahkan kita potong, apalagi nanti kebetulan dengan hari Jumat. Dua, double sunnahnya. Ya. Wa surat al-ikhlasi qul alfan tasil. Ya. Kemudian baca surat al-ikhlas sampai 1000 kali. Masya Allah. Ya. Dicicil lah, cicil. Ya, subuh berapa kali, zuhur berapa kali, asar berapa kali. Ya, disunahkan kita membaca surat al-ikhlas sampai 1000 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga perbanyak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, perbanyak baca itu ya sebagai bentuk kita mengagungkan Yaum Asyura yang mana ini hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini saja tentang bagaimana materi kita sudah jam 1, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya, bisa amalkan dan bisa kita kasih tahu kepada yang lainnya. Ya insyaallah Pak ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.